Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Oke. Duduk, Mas. Gimana, Mas? Sehat ya? Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Ibu sama anak-anak gimana Bapak? Alhamdulillah juga sama sehat. Alhamdulillah Pak. Semoga sehat selalu Pak. Amin amin. Kalau Masnya gimana, keluarga di rumah? Alhamdulillah sama-sama sehat Pak. Sambung doa Pak. Semoga Alhamdulillah. selalu sehat. Oh iya, ini yang atas nama Firdaus ya, yang kemarin sempat WA sama Nah. saya, mau ketemu? Iya Pak, betul Pak. Yang kemarin Iya. WA Bapak mau ketemu, mau pengen sowan sama Bapak. Alhamdulillah. Itu ini juga silaturahmi ya. Oke. Ini Masnya dari rumah apa dari luar kemudian mampir ke sini apa bagaimana, Mas? Ya dari rumah Pak. Memang punya niatan pengen ketemu, pengen jumpa sama Bapak, minta konsultasi, minta bimbingan, minta arahan. Saya ingat dulu Bapak sering ngasih arahan bimbingan untuk kehidupan saya Pak. Baik, baik, baik. Ini Masnya punya masalah apa sih sebenarnya? Kesini saya punya dua tujuan Pak. Ya. Yang pertama saya silaturahmi. Ya Mas, alhamdulillah. Terus? Kemudian yang nomor dua ini pengen konsultasi, minta arahan, minta masukan dari Bapak. Barangkali Bapak bisa memberikan motivasi, arahan dan bimbingan dan bisa memecahkan hal-hal yang menurut saya ini negatif Pak bagi kehidupan saya. Kebetulan saya memang berangkat sendirian Pak, gitu, tidak bawa keluarga, tidak bawa teman. Memang saya niat ingin konsultasi secara empat mata sama Bapak. Iya. Tuh. Gini Mas, ini kan termasuk kepada tahap bimbingan Iya. konseling, yang mana Mas itu sebagai konseling dan saya konselornya, seperti itu. Paham kan Mas ya? Nah, tujuannya konselor ini, saya tujuannya kan konselor ini kan saya Mas. Iya. Saya tujuannya ya untuk membantu mengembangkan potensi diri, seperti itu. Dalam memecahkan masalah, seperti itu. Ini bukan apa ya? Bukan ini hanya membantu memecahkan masalah, seperti itu, membantu mencarikan solusi atas masalah yang Mas sekarang hadapi, seperti itu. Nggak apa-apa Mas, ini walaupun masalah pribadi tidak apa-apa, karena dalam teori bimbingan konseling itu ada beberapa asas, yang mana asas tersebut diantaranya ada asas kerahasiaan, yang mana asas rahasiaan tersebut ini tidak akan ada orang yang tahu kecuali saya dan emasnya, seperti itu. Asalkan terus emasnya itu ada keterbukaan dalam menceritakan masalah yang saat ini Mas hadapi, seperti itu. Pun juga ada kesukarelaan, seperti itu. Paham kan Mas ya? Iya Pak. Nah, ini sebetulnya Mas ada masalah apa? Ini loh Pak, ini masalah pribadi sih Pak. Makanya saya lari pengen ketemu sama Bapak, karena saya yakin Bapak bakalan bisa membantu memberikan jalan terbaik buat saya. Karena soalnya saya ingat dulu Pak, dulu sampai banyak kontribusi terkait kehidupan saya sehari-hari Pak. Yang awalnya saya mungkin dikatakan anak yang meleng, anak yang bandel, karena arahan bimbingan Bapak saya jadi anak yang berurut, mungkin ada perubahan lah. Iya, iya, amin, amin, amin. Semenjak saya lulus Pak, saya keluarga, saya ada sedikit permasalahan kepada diri, pola hidup saya sendiri Pak. Yang mana dulu saya aktif Pak, sholat, ini terkait ibadah Pak. Iya, iya. Terkait Tidak ibadah. apa-apa, tidak apa-apa. Saya dulu aktif melaksanakan sholat qiyamul lail, seperti sholat tahajud, sholat istihoroh, sholat hajat. Nah, sekarang ini Pak, boro-boro ngerjain sholat yang sifatnya sunnah Pak. Wajib Pak, seperti sholat subuh, saya sering Pak ketinggalan. Karena saya sering bangun kesiangan. Itu loh iya, Pak. iya. Dan semenjak, kalau nggak salah 3 bulan
saya sering bangun saat matahari terbit Pak, sehingga subuhnya itu loh kebablasan, Ketinggalan maksudnya. ketinggalan ya. Masa Pak sholat subuh terus saya jam 7 jam 8 itu kan waktunya sholat duha Pak. Betul Gitu. betul betul. Nanti kalau ada teman-teman yang agak iseng, saya dikirain mana ada sholat duha kasih kunut kan gitu. Iya iya iya. Seharusnya kan kalau duha itu kan tidak ada kunutnya. Iya. Nah, waktu saya di saat saya itu sering sholat subuhnya kebablasan, saya ngerasa Pak, kalau kehidupan saya sehari-hari ini menjalani hidup ini itu kayak berat, kayak gimana itu, kurang ketenangan lah Pak intinya. Tidak tenang. Ya, hati sebab keseringan meninggalkan sholat Ya. subuh ya. Seperti itu ya 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 ya. Nah, maka dari itu saya pengen arahan, pengen bimbingan sama Bapak, barangkali bisa mengembalikan terhadap pola hidup saya yang dulunya aktif sholat sunnah, aktif apalagi sholat wajibnya Pak. Nah sekarang boro-boro sholat sunnah Pak, wajib pun sholat duha, sholat subuh Pak, masya Allah Pak, saya sudah hancur Pak, kayaknya saya udah gimana lagi, saya nggak tahu caranya Pak. Makanya saya memberanikan diri ngasih waktu ingin ketemu sama jumpa sama Bapak gitu. Baik baik baik, terima kasih atas kepercayaannya ya. Semoga ini bisa membantu untuk mengatasi masalah kamu Mas. Ini Mas, untuk bimbingan konseling ini kan untuk memecahkan masalah Mas, coba saya minta diceritakan dulu apa penyebabnya Mas itu kesiangan. Seperti itu, bangun pagi kesiangan. Bisa diceritakan Mas, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Seperti itu. Ya penyebabnya sih Pak itu bukan karena hal-hal yang positif ya. Iya. Saya Ya, kira nggak apa-apa, nggak apa-apa. saya kira ini ketiduran saya Pak, soalnya dulu kan saya tidurnya jam 10, Nah, jadi bangun jam 3, Ya. sholat lahir sambil lalu nunggu sholat subuh. iya. Nah semenjak saya sering main handphone sampai malam larut sampai jam 12, jam 1, bahkan jam 2 Pak, saya main HP itu, main online, main nonton YouTube, nonton handphone lah Pak, yang ada di handphone itu hiburan-hiburan gitu. Jadi saya tidurnya itu tak bisa tidur kalau belum nyampe jam 12 Pak. Seperti itu ya. Paling cepat saya tidur jam 12, akhirnya bangunnya saya bangun kebablasan terus jam 6, kadang jam 7. Iya, iya. Nah hari ini saya malu sebetulnya Pak, sama anak-anak, sama istri, malu banget. Kenapa hidup saya ini kayak gini sekarang gitu. Gini Mas, sebetulnya itu bukan karena Masnya tidak bisa tidur sih sebenarnya. Cuma Masnya kecanduan main handphone seperti itu. Nah, caranya untuk Mas itu bisa mengatasi masalahnya Mas, itu Masnya bisa mengurangi waktu main handphonenya seperti itu. Paham kan Mas ya? Terus gimana Pak caranya, cara mengurangi jadwal main handphone itu? Oh gini Mas, nanti ini saya kasih catatan selembar ya, lembaran kertas, gimana itu isinya self management untuk mengatur pekerjaan. Anggap ini ya, mengatur pekerjaan atau apa saja yang harus emas itu dilakukan agar supaya emasnya itu bangunnya tidak kesiangan seperti itu. Gini Mas, saya ambilkan ya. Di sini Mas, karena Mas itu kan sudah punya tujuan, punya alasan kenapa Masnya mau dikonseling kan seperti itu, minta arahan, minta solusi, maka Masnya di sini ini ada jadwal harian Mas ya, yang mana jadwal harian itu untuk menentukan waktu yang tepat untuk melakukan aktivitas yang mendukung apa yang Mas itu tuju, paham? Semisal di sini Mas, ini Mas kan tidurnya dulu kalau tidur itu di jam 9, karena sekarang sudah kecanduan gadget, kecanduan handphone, maka sehingga tidurnya pun molor sampai jam 12 kan seperti itu. Ya ini di sini Mas, waktu main handphone jam 9 sampai jam 10
ini apa, untuk main handphone selebihnya ini Mas digunakan untuk tidur seperti itu. Nah, caranya Mas ya, ketika jadwalnya sudah ada, Mas sudah membentuk jadwal ya, membuat jadwal, ini Masnya harus ngasih reward hadiah jika Mas itu berhasil menjalankan apa yang sudah dijadwalkan Mas seperti itu. Jika tidak berhasil maka Mas itu harus harus ngasih konsekuensi kepada dirinya jika tidak bisa menjalankan jadwal tersebut. Ngasih hukuman lah kita ya. Iya, ngasih hukuman kepada diri sendiri lah itu tepatnya. Contohnya yang ngasih hadiah kalau misalkan saya sukses Pak ya, sukses tidur di jam 9 jam 10 sehingga bisa melakukan sholat lain sama sholat subuh. Kalau sukses itu saya Pak harus ngasih hadiah, maksudnya gimana itu Pak? Saya kurang paham. Hadiahnya itu berupa hal-hal yang positif kepada Mas, atau bahkan apalagi hadiahnya yang mendukung apa yang Mas tuju seperti itu. Paham? Kalau begini Pak, saya kan ibu saya kan sakit Pak. Iya. Semenjak saya ini tidur bangunnya kesiangan sehingga saya kurang pengabdian terhadap ibu. Rumah saya kan gandengan sama ibu. Ibu betul. yang sebelah barat, saya sama istri sebelah timur. Iya, iya. Nah, semenjak saya bangunnya itu kesiangan, saya jarang kontrol ibu di pagi hari Pak. Nah, saya punya niatan gini loh Pak, kalau memang ada hadiah yang harus dikasih ke diri sendiri kalau sukses. Kalau misalkan gini Pak, kalau saya sukses, saya ingin mijitin ibu setiap pagi. Kalau berhasil bangun pagi tepat waktu semisal. Nah, sampai waktunya saya berangkat kerja. Nah, mungkin itu kan masuk hal positif Pak ya. Baik Mas, itu sangat baik, sangat positif seperti itu. Atau jika ngasih hiburan kepada Masnya juga nggak apa-apa. Semisal jika saya berhasil bangun tepat waktu, bangun pagi tepat waktu, maka saya mau masakin makanan buat ibu agar ibu bangga, agar ibu bahagia, kan itu sudah termasuk dukungan untuk melakukan aktivitas yang sudah terjadwal. Nah seperti itu Mas. Nah jika tidak berhasil maka Mas itu harus ngasih hukuman kepada diri sendiri seperti itu. Paham kan hukumannya? Nah, semisal jika ini kan jadwal sudah ada, cuman Mas belum bisa menjalankan, maka harus ngasih konsekuensi. Semisal kalau saya tidak berhasil maka saya harus dijual HP saya seperti itu Mas, atau dijual TV saya seperti itu Mas. Ini kan sudah bentuk hukuman sih sebenarnya, agar yang dituju Mas itu berhasil seperti itu. Iya kan Mas ya? Berarti ini kembali ke diri sendiri Pak ya? Iya, karena memang seperti itu. Untuk menangani kasus yang dialami diri sendiri, yaitu harus diri sendiri Mas, seperti itu. Ini kan konseling sama konselor itu cuma ngasih solusi, ngasih arahan, bimbingan lah seperti itu. Oh iya Bapak, saya dulu ingat waktu Bapak ngasih arahan, kita ini kata Bapak dulu, mungkin Bapak ingat, gak tahu, kalau ingat ya alhamdulillah. Bapak sering ngasih gini sama saya, sama teman-teman juga. Hidup ini nak ada konsekuensinya, diam ada konsekuensinya, bergerak juga ada konsekuensinya. Iya. Nah hidup ini nak harus punya Tuhan. Iya. Kalau kita punya Allah, Iya. yang mana kita disuruh usaha lahir sama batin. Iya. Usaha lahir seperti contoh ya, kita usaha secara kasat mata. Iya. Secara batin kita berdoa. Iya. Nah, pertanyaan saya Pak, ini kan saya ingin berusaha secara dohir Pak ya. Iya. Nah, saya berusaha semaksimal mungkin supaya saya bisa mengatur waktu saya lagi. Iya. Saya bisa mengubah pola hidup saya lagi ke lebih yang baik, yang banyak positifnya seperti dulu-dulunya, sehingga bisa melaksanakan sholat sunnah. Iya. Apalagi sholat wajib. Iya. Nah, Betul. saya minta tolong Pak, minta tolong bantuinnya secara usaha batin Pak, yaitu doa. Bapak kan bilang dulu, kalau doa terus tanpa usaha gila nggak Pak, gitu Pak ya? Iya, ya betul. Gila. Kalau usaha terus tanpa doa
itu sombong. Itu sombong. Ya. Jadi dua-duanya kan harus berjalan Pak ya. Ya. Zahir sama batin. Nah batinnya ini loh Pak, kan saya selama ini kan agak nggak tenang hidupnya, agak jauh dari Tuhan Pak. Ya. Takutnya saya kurang maksimal melaksanakan usaha secara batin Pak. Maka saya minta dukungan, minta doanya Bapak. Mungkin dengan doanya Bapak bisa membantu atas kesuksesan niatnya saya ini loh Pak. Baik. Untuk masalah doa ya tetap akan saya doakan. Cuman ya untuk keberhasilan setidaknya ini kan berusaha kan seperti itu. Iya, Ya kan? iya. Enggak, maksudnya Tuhan itu tetap mengasih apa yang hambanya minta seperti itu. Cuman itu pasti butuh proses bertahap lah, karena takut nggak kuat jika mintanya sekarang dikasih sekarang, maka takut hambanya itu nggak kuat, jadi bertahap. Apalagi kita kan masih dalam keadaan syariat ya kan. Iya, yang mana semuanya itu harus berjalan proses seperti itu. Tapi saya mau nanya Mas, gimana perasaan Mas ketika ini minta solusi bimbingan konseling seperti ini? Alhamdulillah Pak, ini lega banget bisa curhat, bisa mengeluapkan semua yang ada di dalam pikiran saya. Soalnya saya sampai sampai merasa nggak punya teman, nggak punya orang yang bisa dijadikan bahan cerita dari apa yang saya alami Pak. Iya. Dan sekarang saya sudah siap untuk melaksanakan arahan Bapak, dan saya sudah lega dengan penjelasan Bapak, dengan arahan Bapak saya sudah lega banget. Ini sangat membantu, mohon doanya Pak. Iya. Gini Mas ya, ini dalam bimbingan konseling ini tidak hanya satu kali sih sebenarnya. Ini ada beberapa tahapan. Jika satu kali tidak bisa, maka Masnya kembali lagi, tidak apa-apa, ke sini konsultasikan lagi seperti itu. Paham kan Mas? Ini sebenarnya dalam satu minggu itu ada 2 kali sampai 3 kali sih sebenarnya. Ini tergantung Masnya, tapi semoga saja Masnya bisa cukup 1 kali saat ini Amin, saja. amin, ya. Amin. Ini Mas ya, untuk mengontrol aktivitasnya Mas, ini dimohon untuk dibawa ya, kemudian ditulis agar nanti apa yang dituju Mas itu tertuju. Amin, amin ya Pak. Amin Pak. Ini Mas, ini nanti diisi ya. Ini Mas, dibawa pulang nanti. Kalau gitu saya mohon undur diri Pak, pengen lanjutin ada. Oh, sudah mau pulang. Iya. Tapi kapan-kapan ya. Tapi ini mohon maaf tidak ini tidak ada apa-apa sama sekali. Saya minta maaf Pak dadakan ini, cuma ngasih tahu lusa. Oh, ya, Nanti saya lewat telepon lagi Pak kalau mau kesini. Ya, tidak apa-apa. Ditelepon agar saya dipersiapkan ya. Oh, gitu. Mari Pak, saya lanjut Pak. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.